Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan materi mengenai bilangan bulat. Untuk materi yang kedua yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Ada 4 operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada operasi penjumlahan, kemudian yang kedua ada operasi pengurangan, selanjutnya yang ketiga ada operasi perkalian, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah operasi pembagian. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita mulai dari operasi hitung yang pertama, yaitu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, langsung saja, operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan. Nah, untuk menghitung hasil operasi penjumlahan dua bilangan bulat, kita dapat menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, pada garis bilangan, bilangan positif itu menunjukkan arah ke kanan, sedangkan bilangan negatif itu menunjukkan ke arah kiri. Nah, untuk lebih memahami lagi, perhatikan penjumlahan dua buah bilangan bulat berikut ini. 6 ditambah 2. Nah, 6 dan 2 itu merupakan bilangan bulat positif. Untuk menghitung hasil dari penjumlahan dua buah bilangan bulat ini, maka dapat kita gunakan garis bilangan, yaitu sebagai berikut. Nah, 6 ditambah 2. Karena 6 adalah bilangan bulat positif, maka dari 0 akan bergerak 6 satuan ke kanan. Selanjutnya ditambah dengan 2. Nah, karena 2 itu adalah bilangan positif, maka dari 6 itu bergerak 2 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka 8 ke arah kanan dari 0. Maka hasil dari 6 ditambah 2 adalah 8. Nah, misalkan contoh lainnya adalah negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, negatif 2 dan negatif 5 itu adalah bilangan bulat negatif, sehingga kedua bilangan bulat ini akan bergerak ke kiri. Nah, karena negatif 2 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 2 satuan ke kiri. Nah, kemudian ditambah dengan negatif 5. Karena negatif 5 adalah bilangan bulat negatif, maka dari negatif 2 itu bergerak 5 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 7. Maka hasil dari negatif 2 ditambah dengan negatif 5 adalah negatif 7. Nah, contoh lainnya adalah negatif 2 ditambah 8. Nah, negatif 2 itu adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 8 adalah bilangan bulat positif. Karena negatif 2 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 2 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan 8. Nah, karena 8 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka negatif 2 itu bergerak 8 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka 6. Maka hasil dari negatif 2 ditambah 8 adalah 6. Nah, contoh berikutnya adalah 8 ditambah negatif 5. Nah, 8 adalah bilangan bulat positif,
sedangkan negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Karena 8 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka 0 itu bergerak 8 satuan ke kanan. Kemudian ditambah dengan negatif 5. Nah, karena negatif 5 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 8 itu bergerak 5 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka 3. Maka hasil dari 8 ditambah dengan negatif 5 adalah 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Untuk yang A, 8 ditambah negatif 16 ditambah negatif 10. Dan yang B, negatif 19 ditambah dengan negatif 7 ditambah 15. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama akan kita kerjakan terlebih dahulu bagian yang A, yaitu 8 ditambah dengan negatif 16 ditambah dengan negatif 10. Nah, perhatikan bahwa pada penjumlahan bilangan ini terdapat tanda kurung di antara penjumlahan dua bilangan bulat, yaitu 8 ditambah dengan negatif 16. Maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan yang berada di dalam tanda kurung ini. Nah, untuk menghitung penjumlahan bilangan ini, dapat kita gunakan garis bilangan sebagai berikut. Pertama, akan kita hitung 8 ditambah dengan negatif 16. Karena 8 adalah bilangan bulat positif, maka dari angka 0 itu bergerak 8 satuan ke kanan. Nah, selanjutnya ditambah dengan negatif 16. Nah, karena negatif 16 adalah bilangan bulat negatif, maka dari 8 bergerak 16 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 8. Maka hasil dari 8 ditambah negatif 16 ini adalah negatif 8. Nah, selanjutnya negatif 8 ini kita jumlahkan kembali dengan negatif 10. Nah, karena negatif 10 itu adalah bilangan bulat negatif, maka dari negatif 8 ini bergerak 10 satuan ke kiri. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 18. Maka negatif 8 ditambah dengan negatif 10 hasilnya adalah negatif 18. Jadi, berdasarkan uraian ini, hasil dari 8 ditambah negatif 16, kemudian ditambah dengan negatif 10, hasilnya sama dengan negatif 18. Selanjutnya bagian yang B, yaitu negatif 19 ditambah dengan negatif 7 ditambah 15. Nah, perhatikan bahwa pada penjumlahan bilangan ini juga terdapat tanda kurung di antara penjumlahan dua buah bilangan bulat, yaitu negatif 7 ditambah 15. Maka akan kita hitung terlebih dahulu hasil dari penjumlahan dua buah bilangan bulat yang terdapat di dalam tanda kurung ini. Nah, dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Nah, karena negatif 7 itu adalah bilangan bulat negatif, maka dari 0 itu bergerak 7 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan 15. Nah, karena 15 adalah bilangan bulat positif, maka dari negatif 7 itu bergerak 15 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka 8. Maka hasil dari negatif 7 ditambah 15 hasilnya adalah 8. Maka didapat negatif 19 ditambah dengan hasil dari negatif 7 ditambah 15 adalah 8. Nah, selanjutnya akan kita hitung kembali hasil dari negatif 19 ditambah 8 menggunakan garis bilangan berikut ini.
Nah, karena negatif 19 adalah bilangan bulat negatif, maka dari angka 0 itu bergerak 19 satuan ke kiri. Kemudian ditambah dengan 8. Nah, karena 8 adalah bilangan bulat positif, maka dari negatif 19 itu bergerak 8 satuan ke kanan. Sehingga arah panah itu akan berhenti di angka negatif 8. Maka hasil dari negatif 19 ditambah 8 adalah negatif 8. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka hasil dari negatif 19 ditambah dengan negatif 17 ditambah 15 adalah negatif 8. Nah, untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat, ini saya mempunyai trik cepatnya. Nah, caranya kita anggap bahwa tanda negatif ini sebagai hutang, sedangkan tanda positif itu sebagai bayar. Nah, misalkan untuk negatif 7 ditambah 15, maka hutang 7 itu dibayar 15, maka lebihnya adalah 8. Nah, karena lebih, maka hasilnya adalah positif 8. Selanjutnya untuk negatif 19 ditambah 8, maka hutang 19 itu dibayar 8. Nah, tersisa hutang 8. Nah, karena tersisa hutang 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, selanjutnya akan kita bahas sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan bilangan bulat, yaitu sebagai berikut. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Sebagai contoh, yang pertama, 21 ditambah 13. Nah, 21 dan 13 itu adalah bilangan bulat positif. Hasil dari 21 ditambah 13 adalah 33. Di mana 33 juga merupakan bilangan bulat positif. Nah, sehingga bilangan bulat itu ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Nah, contoh lainnya yaitu 36 ditambah negatif 49. Nah, 36 itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan negatif 49 adalah bilangan bulat negatif. Nah, hasil dari 36 ditambah dengan negatif 49 adalah negatif 13, di mana negatif 13 itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sehingga bilangan bulat itu ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Nah, contoh terakhir yaitu negatif 89 ditambah negatif 25. Nah, negatif 89 dan negatif 25 itu sama-sama bilangan bulat negatif. Nah, di mana hasil dari negatif 89 ditambah dengan negatif 25 adalah negatif 114. Nah, di mana negatif 114 ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sehingga bilangan bulat itu kita jumlahkan dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Nah, dari uraian ini, maka penjumlahan bilangan bulat itu memenuhi sifat tertutup, yaitu untuk setiap A dan B adalah bilangan bulat. Jika A ditambah B itu sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Nah, komutatif itu artinya adalah pertukaran. Perhatikan tabel berikut ini. Misalkan, terdapat dua buah bilangan bulat, yaitu A dan B. Jika A sama dengan negatif 7 dan B sama dengan 8, maka
A ditambah B, yaitu negatif 7 ditambah 8, hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk B ditambah A, yaitu 8 ditambah negatif 7, hasilnya adalah 1. Nah, berikutnya jika A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 17, maka A ditambah B yaitu 2 ditambah negatif 17. Hasilnya adalah negatif 15. Nah, sedangkan untuk B ditambah A yaitu negatif 17 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 15. Nah, selanjutnya jika A itu sama dengan negatif 9 dan B sama dengan negatif 23, maka A ditambah B yaitu negatif 9 ditambah dengan negatif 23, hasilnya adalah negatif 32. Sedangkan untuk B ditambah A yaitu negatif 23 ditambah dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 23. Nah, perhatikan kedua buah kolom ini. Di sini terlihat bahwa hasilnya itu mempunyai nilai yang sama. Sehingga meskipun tempat bilangan itu dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya selalu sama. Maka pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif, yaitu untuk setiap A dan B bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berikutnya sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif. Nah, asosiatif artinya pengelompokan. Perhatikan tabel berikut ini. Misalkan terdapat 3 buah bilangan bulat, yaitu A, B, dan C. Nah, jika A sama dengan 9, kemudian B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 15, maka A ditambah B yaitu 9 ditambah 8, hasilnya adalah 17. Kemudian A ditambah B yaitu 17 ditambah dengan C yaitu ditambah dengan negatif 15, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk B ditambah C yaitu 8 ditambah dengan negatif 15, hasilnya adalah negatif 7. Selanjutnya A yaitu 9 ditambah dengan B ditambah C yaitu ditambah dengan negatif 7, hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya jika A itu sama dengan 7, kemudian B sama dengan negatif 12 dan C sama dengan 13, maka untuk A ditambah B yaitu 7 ditambah dengan negatif 12, hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya A ditambah B yaitu negatif 5 ditambah dengan C yaitu ditambah dengan 13, hasilnya adalah 8. Kemudian untuk B ditambah C yaitu negatif 12 ditambah 13, hasilnya adalah 1. Kemudian A yaitu 7 ditambah dengan B ditambah 3 yaitu ditambah dengan 1, hasilnya adalah 8. Selanjutnya jika A sama dengan negatif 15, B sama dengan 12 dan C sama dengan negatif 9, maka A ditambah B yaitu negatif 5 ditambah 12, hasilnya adalah 7. Selanjutnya A ditambah B kemudian ditambah C, maka 7 ditambah dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk B ditambah C, maka 12 ditambah dengan negatif 9, hasilnya adalah 3. Kemudian A ditambah dengan B ditambah C, yaitu negatif 5 ditambah dengan 3, hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika A sama dengan negatif 14, kemudian B sama dengan negatif 7,
dan C sama dengan 8. Maka A ditambah B yaitu negatif 14 ditambah dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 21. Selanjutnya A ditambah B yaitu negatif 21 ditambah dengan C yaitu ditambah dengan 8. Maka hasilnya adalah negatif 13. Nah, kemudian untuk B ditambah C yaitu negatif 7 ditambah 8, hasilnya adalah 1. Selanjutnya A yaitu negatif 14 ditambah dengan B ditambah C yaitu ditambah 1, hasilnya adalah negatif 13. Nah, perhatikan kedua buah kolom ini. Nah, di sini terlihat bahwa kedua kolom ini mempunyai nilai yang sama. Sehingga meskipun tanda kurungnya ini dipertukarkan, namun hasil dari penjumlahannya itu selalu sama. Maka pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dengan B ditambah C. Nah, berikutnya sifat yang keempat yaitu memiliki inverse. Nah, inverse dari suatu bilangan itu artinya lawan dari bilangan tersebut. Nah, misalkan inverse dari A itu adalah negatif A. Perhatikan tabel berikut ini. Misalkan terdapat bilangan bulat A. Nah, jika A sama dengan 6, maka inverse dari 6 itu adalah negatif 6. Nah, A ditambah negatif A yaitu 6 ditambah dengan negatif 6, hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk negatif A ditambah A yaitu negatif 6 ditambah 6, hasilnya adalah 0. Kemudian jika A sama dengan negatif 3, maka inverse dari negatif 3 adalah 3. Nah, A ditambah dengan negatif A yaitu negatif 3 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 0. Sedangkan negatif A ditambah A yaitu 3 ditambah dengan negatif 3, hasilnya adalah 0. Nah, perhatikan untuk kolom ini itu memiliki nilai yang sama yaitu 0. Sehingga hasil penjumlahan bilangan dengan inverse-nya itu selalu menghasilkan 0. Maka pada penjumlahan bilangan bulat ini memiliki inverse, sehingga berlaku untuk setiap A bilangan bulat itu berlaku A ditambah dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan inverse dari bilangan-bilangan berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 51. Nah, inverse dari 51 adalah negatif 51. Selanjutnya yang B, negatif 6. Nah, inverse dari negatif 6 itu adalah 6. Kemudian selanjutnya yang C, negatif 36. Nah, inverse dari negatif 36 adalah 36. Kemudian yang D, 97. Nah, inverse dari 97 adalah negatif 97. Selanjutnya yang E, 111. Nah, inverse dari 111 adalah negatif 111. Terakhir yang F yaitu negatif 133, maka inverse dari negatif 133 adalah 133. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Jika X adalah bilangan bulat,
Maka tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa hasil penjumlahan bilangan-bilangan ini semuanya itu sama dengan 0. Maka kita gunakan sifat inverse untuk mencari nilai X, yaitu untuk setiap nilai A bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, untuk soal yang A, yaitu X ditambah 65 sama dengan 0. Maka nilai X di sini adalah inverse atau lawan dari 65. Nah, inverse dari 65 adalah negatif 65. Sehingga nilai X dari persamaan ini adalah negatif 65. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu negatif 50 ditambah X sama dengan 0. Nah, karena hasil dari penjumlahannya adalah 0, maka nilai X di sini adalah lawan atau inverse dari negatif 50. Nah, inverse dari negatif 50 adalah 50. Sehingga nilai X dari persamaan ini adalah 50. Nah, selanjutnya bagian yang C, yaitu negatif X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, karena hasil penjumlahannya adalah 0, maka negatif X di sini adalah inverse dari 12. Nah, inverse dari 12 adalah negatif 12. Maka negatif X itu sama dengan negatif 12. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka nilai X-nya itu adalah 12. Berikutnya yang D, yaitu negatif 18 ditambah negatif X sama dengan 0. Karena hasil penjumlahannya adalah 0, maka negatif X di sini adalah inverse dari negatif 18. Nah, inverse dari negatif 18 adalah 18. Maka negatif X di sini adalah 18. Nah, karena negatif X itu sama dengan 18, sementara kita mau mencari nilai X, maka nilai X di sini adalah negatif 18. Nah, selanjutnya bagian yang E, yaitu negatif 7 ditambah 14 ditambah negatif X sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat dua buah bilangan bulat, yaitu negatif 7 dan 14. Maka, hasil dari negatif 7 ditambah 14 adalah 7. Sehingga didapat persamaan 7 ditambah dengan negatif X sama dengan 0. Nah, karena hasil dari penjumlahan bilangan ini adalah 0, maka negatif X di sini adalah inverse dari 7. Nah, inverse dari 7 adalah negatif 7, sehingga negatif X ini sama dengan negatif 7. Nah, karena kita mau mencari nilai X, sementara negatif X itu sama dengan negatif 7, maka nilai X-nya sama dengan 7. Nah, terakhir yang F, yaitu 17 ditambah dengan negatif X ditambah dengan negatif 17 sama dengan 0. Nah, pertama kita jumlahkan terlebih dahulu hasil dari 17 ditambah negatif 17. Nah, hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan 0 ditambah dengan negatif X itu sama dengan 0. Nah, karena hasil dari penjumlahannya adalah 0, maka negatif X di sini adalah inverse dari 0. Nah, inverse dari 0 itu adalah negatif 0. Maka negatif X itu sama dengan negatif 0. Nah, karena negatif X sama dengan negatif 0, maka nilai X-nya itu adalah 0. Nah, terakhir sifat yang kelima adalah memiliki unsur identitas. Perhatikan tabel berikut ini.
Misalkan terdapat bilangan bulat yaitu A. Nah, jika A sama dengan 6, maka A ditambah 0 yaitu 6 ditambah 0, hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk 0 ditambah A yaitu 0 ditambah 6, hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya jika nilai A-nya itu sama dengan negatif 3, maka A ditambah 0 yaitu negatif 3 ditambah 0, hasilnya adalah negatif 3. Sedangkan untuk 0 ditambah A yaitu 0 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, perhatikan bahwa kedua kolom ini mempunyai nilai yang sama. Sehingga jika bilangan bulat itu dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, bilangan 0 di sini merupakan unsur identitas dari penjumlahan. Maka, untuk setiap bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, itulah 5 buah sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.